Oke, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Pak Robert. Kali ini kita belajar bahasa Indonesia. Nah, coba kalian perhatikan yang ada pada video itu, ya. Di situ sudah ada berbagai macam gambar, ya. Ada berbagai macam gambar. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak? Gambar apakah itu? Nah, benar sekali, ya. Jadi di situ ada gambar lalu lintas, ya, rambu lalu lintas. Nah, kali ini kita akan mempelajari, ya, tentang mengenal simbol rambu lalu lintas. Nah, yang pertama adalah pengertian rambu-rambu lalu lintas. Nah, rambu lalu lintas adalah bagian kelengkapan jalan untuk mengatur keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas. Sekali lagi, rambu lalu lintas adalah bagian kelengkapan jalan untuk mengatur keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas. Rambu ini berupa, ya, lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduannya. Berikutnya ada pun manfaat rambu lalu lintas. Ayo, siapa yang bisa tahu? Nah, yang pertama adalah mudah mencari arah, ya. Lalu yang kedua, lalu lintas akan lancar. Yang ketiga, melatih kedisiplinan, menurunkan tingkat kecelakaan. Ya, itu adalah manfaat rambu lalu lintas. Ya, jadi ada 4. Mudah mencari arah, lalu lintas akan lancar, melatih kedisiplinan, menurunkan tingkat kecelakaan. Lalu ada macam-macam rambu lalu lintas. Ya, ada yang namanya rambu peringatan, rambu perintah, rambu larangan, rambu petunjuk, ya. Nah, mari kita bahas, ya, secara satu persatu bagaimana itu modelnya rambu peringatan, rambu perintah, rambu larangan, dan rambu petunjuk. Nah, yang pertama adalah rambu peringatan. Nah, pernahkah kalian melihat gambar ini? Nah, kalau sudah pernah, di manakah kalian pernah melihat? Oke. Nah, ya. Jadi rambu peringatan ini, ya, fungsinya dia memberikan informasi berupa peringatan kemungkinan adanya bahaya pada pengguna jalan. Ya, jadi rambu ini memberikan informasi berupa peringatan akan kemungkinan adanya bahaya pada pengguna jalan. Nah, dasar rambu warna kuning, ya, dan tulisannya atau simbol pada rambu berwarna hitam. Nah, anak-anak, ya, biasanya ini kita lihat, ya, kalau kalian, ya, jalan di sekitar Labuan Bajo ataupun, ya, keluar daerah misalnya, atau bisa ke Ruteng. Jadi biasanya di sepanjang jalan itu atau di jalan pasti kalian temukan gambar-gambar seperti ini, ya. Nah, misalnya gambar ini, ya. Biasanya di jalan itu kalau sebelum tikungan, yang banyaknya adalah kalau kita atau kalau kalian pergi ke Ruteng, ya. Yang banyaknya ada gambar seperti ini. Misalnya, ya, tikungan ke kiri. Ya, biasanya gambar ini atau rambu peringatan ini, ya, dia berada sekitar 3 atau 2 meter sebelum tikungan, ya. Jadi biasanya di jalan itu ada rambu seperti ini, ya. Itu tikungan ke kiri, ya. Begitupun juga tikungan ke kanan, ya. Ada namanya tikungan ganda. Ada namanya tikungan tajam, ya. Tikungan tajam ganda. Ya, ini yang sering kalian
ya lihat di jalan pasti. Nah, jalan menurun landai, ya, jalan menurun, ya, jalan menurun curam, ya, yang dia punya, ya, dia agak menurun. Jadi ini pasti sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari kita, ya, dan lain sebagainya. Jadi inilah yang namanya rambu peringatan, ya. Jadi kalau ada yang tanya, ya, rambu peringatan itu yang bagaimana, ya? Rambu peringatan itu, ya, dia mempunyai fungsi yaitu memberikan informasi berupa peringatan akan kemungkinan ada bahaya pada pengguna jalan. Jadi biasanya pada umumnya rambu peringatan itu dia, ya, berwarna kuning, ya, dan tulisan atau simbol pada rambu berwarna hitam, ya. Oke, sampai di sini sudah jelas? Nah, kalau sudah jelas kita lanjutkan. Nah, ini juga, ya, pasti kalian sering lihat. Berikutnya adalah ada yang namanya rambu perintah. Nah, coba kalian perhatikan. Ya, pasti kalian sering lihat ini, ya. Nah, rambu perintah menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh setiap pengguna jalan demi terciptanya kelancaran dan kenyamanan saat berkendara. Nah, ditandai dengan dasar rambu warna biru dengan tulisan angka, ya, dengan tulisan angka atau simbol berwarna putih. Ya, kalau simbol peringatan tadi dia berwarna kuning, ya. Tulisannya berwarna hitam. Kalau rambu perintah, ya, dia warna dasarnya biru dengan tulisan, ya, angka atau simbolnya berwarna putih. Ya, misalnya ini. Ya, pasti sering kalian lakukan. Biasanya ini ada di, ya, pertigaan atau perempatan jalan. Pasti kalian sering temukan. Misalnya ada anak panah ke kiri, wajib mengikuti arah ke kiri, wajib mengikuti arah ke kanan, dan lain sebagainya. Coba anak-anak lihat, ya. Oke, sudah? Nah, kalau sudah kita lanjutkan. Berikutnya ada rambu larangan. Tadi rambu peringatan, rambu perintah sudah kita jelaskan. Lalu ada rambu larangan, ya. Nah, rambu larangan itu tuh apa, ya? Rambu larangan menyatakan adanya larangan bagi pengguna jalan, ya. Dasar rambu berwarna putih, garis tepi warna merah, dan lambang huruf atau angkanya berwarna hitam. Nah, coba kalian perhatikan, ya. Rambu larangan. Nah, ini yang sering kita, ya, lihat dalam kehidupan sehari-hari, ya. Di Labuan Bajo juga banyak, ya. Dilarang berhenti, dilarang parkir, dilarang membelok kiri, dilarang membelok kanan, ya, dilarang membelok, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah contoh rambu larangan, ya. Jadi dasar warna rambu larangan itu adalah berwarna apa? Warna putih, ya. Garis tepi berwarna merah dan lambang huruf angkanya berwarna hitam. Oke, sampai di sini jelas? Nah, kalau sudah jelas kita lanjutkan. Nah, lalu ada yang namanya rambu petunjuk. Ya, rambu petunjuk. Ya, rambu petunjuk itu tuh apa? Nah, rambu petunjuk, ya, dia memberikan petunjuk pada pemakaian jalan tentang arah, letak kota yang akan dituju, jarak tempuh, atau letak tempat-tempat penting seperti masjid, rumah sakit, pom bensin, atau rumah makan. Nah, rambu yang jadi petunjuk arah dan letak kota biasanya berdasar warna hijau dengan tulisan berwarna putih. Sedangkan rambu petunjuk letak tempat-tempat penting
biasanya punya simbol yang melambangkan tempat tersebut. Misalnya lambang rumah sakit, lambang kantor bupati, lambang sekolah. Jadi semuanya ada lambang atau simbolnya. Ya. Nah, seperti ini. Ya, pasti kalian sering lihat ini ya. Ini hanya contoh saja. Nah, biasanya simbol-simbol seperti ini atau lambang-lambang seperti ini ya, biasanya di perempatan ya, di perempatan jalan ya atau pertigaan. Jadi biasanya dia di perempatan jalan itu ada ya plang besar ya, simbol seperti ini. Ya, sehingga bisa kita tahu oh ini arahnya ke Bandung, ke Jakarta ya. Jadi kita tahu dengan rambu petunjuk ya. Misalnya kita pergi ke satu tempat. Ya, jangan sampai juga kita salah ya. Salah melihat ya, bisa saja ya jadinya nyasar begitu. Jadi itu tadi ya, ada rambu petunjuk, rambu peringatan ya dan lain sebagainya. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, kalian sudah paham? Jelas? Ya. Jadi kita tadi sudah belajar tentang rambu petunjuk, ya. Rambu peringatan, ya, dan lain sebagainya. Oke, jelas? Nah, kalau sudah jelas, kita sampai di sini dulu.